Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali. Kali ini ada sebuah cerita yang akan saya sampaikan. Cerita ini adalah berasal dari cerita rakyat. Jadi cerita ini bukan berasal dari Al-Quran ataupun hadis ataupun dari Alkitab. Ceritanya adalah ada dua orang putra Nabi Sis alaihi salam yang hidup di dua alam berbeda, yaitu alam nyata dan alam gaib. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Sis adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau diangkat dari putra Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman, kisah ini berawal dari Nabi Adam alaihi salam melihat dan menilai bahwa putranya Nabi Sis sudah dianggap cukup usia dan harus dicarikan pasangan hidupnya. Maka dipilihlah oleh Nabi Adam seorang putri Nabi Adam sendiri, karena tidak ada lagi manusia lain selain anak-anak Nabi Adam, yaitu seorang perempuan cantik atau putri yang cantik, yaitu adiknya yang bernama Ajura, atau dalam cerita rakyat dikenal dengan nama Dewi Mulat. Ajura atau Dewi Mulat ini sangat cantik sehingga sangat serasi sekali dengan Nabi Sis, yang juga merupakan anak Nabi Adam yang tampan rupawan. Pada waktu menikahkan keduanya, Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya adalah, "Ya Allah, jadikanlah keduanya menjadi keluarga yang bahagia, dan jadikanlah anak dan keturunannya menjadi pemimpin dan manusia pilihanmu dan rasul-rasulmu." Pada waktu Nabi Adam berdoa, rupanya malaikat Ajajil ini sudah dikutuk oleh Allah menjadi iblis karena tidak mau sujud kepada Adam pada waktu diciptakannya Nabi Adam oleh Allah. Nah, Ajajil ini atau iblis ini mencuri dengar ucapan Nabi Adam atau mendengarkan ucapan dalam doa Nabi Adam, dan paham bahwa doa Nabi Adam akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah teman-teman, iblis ini atau Ajajil itu berkeinginan agar keturunannya seperti Nabi Sis, berencana mencampurkan darah keturunan Nabi Sis dengan keturunannya. Maka dipersiapkanlah seorang perempuan cantik dari golongan bangsa jin. Jadi putri Ajajil ini dari golongan bangsa jin yang dipersiapkan untuk menjadi istri Nabi Sis. Mulai saat itulah Ajajil terus mengintai Nabi Sis dengan istrinya Ajura atau Dewi Mulat, mencari-cari waktu yang tepat agar bisa ditukarkan antara Dewi Mulat dengan Dewi Diah. Nama anak Ajajil itu namanya Dewi Diah. Nah, sampai suatu malam
Nabi Sis tidur dengan istrinya, maka Azazil tadi segera menukarkan istri Nabi Sis, Dewi Mulat atau Ajura tadi, dengan Dewi Diah anaknya, yang juga wajahnya itu diserupakan dengan wajah Dewi Mulat istri Nabi Sis. Nabi Sis tidak menyadari bahwa perempuan di sampingnya itu adalah anak Azazil dari bangsa jin, sehingga terjadilah pembuahan. Saat Nabi Sis tidur, diangkatlah Dewi Diah dan dikembalikanlah Dewi Mulat atau Ajura tadi di samping Nabi Sis, istrinya yang sah atau istrinya yang itu dikembalikan. Teman-teman, singkat cerita, beberapa minggu kemudian hamillah keduanya, Dewi Mulat dan Dewi Diah, mengandung anak Nabi Sis. Nabi Sis sangat gembira melihat istrinya Dewi Mulat atau Ajura ini hamil. Lalu dikabarkanlah berita itu kepada ayahnya Nabi Adam. Nabi Adam pun sangat gembira. Begitu juga Azazil sangat gembira juga karena misinya berhasil mencampurkan darah dagingnya dengan darah daging Nabi Sis melalui anak perempuannya Dewi Diah ini, yang dia berharap akan melahirkan anak yang kelak sakti mandraguna dan jadi pemimpin. Teman-teman, pada saat waktunya sampai melahirkan, kedua istri Nabi Sis ini melahirkan seorang anak. Istrinya Dewi Mulat atau Ajura melahirkan dua anak sekaligus. Satu anak laki-laki normal, satunya berbentuk gumpalan cahaya. Dewi Mulat ini melahirkan pada waktu pagi hari, sedangkan Dewi Diah melahirkan pada sore harinya, tetapi anaknya berbentuk gumpalan daging yang bergerak-gerak. Melihat hal itu, Azazil terkejut dan segera ia mendatangi tempat Nabi Sis dan mencuri gumpalan cahaya yang ada di dekat bayi laki-laki anak Nabi Sis itu. Kemudian gumpalan cahaya itu disatukannya dengan gumpalan daging anak dari Dewi Diah. Kemudian muncullah seorang anak laki-laki yang rupanya atau wajahnya sama persis dengan anak Nabi Sis dari istrinya Dewi Mulat atau Ajura tadi. Bayi laki-laki Dewi Mulat atau Ajura diberi nama Anwas. Diberi nama Anwas, dalam cerita rakyat disebut dengan Said Anwas, atau dalam istilah Alkitab itu namanya Enos ya. Kemudian bayi laki-laki dari Dewi Diah itu diberi nama Anwar atau Said Anwar. Anwas diasuh dan dibesarkan oleh ayah dan ibunya dengan pendidikan seorang nabi yang pastinya membentuk kepribadian yang lemah lembut, adil dan bijaksana, dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Anwar itu diasuh oleh ibunya Dewi Diah dari kalangan bangsa jin, dan kakeknya Azazil yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi iblis karena tidak mau sujud kepada, menghormati kepada Nabi Adam. Nah, pasti akan membentuk kepribadian Anwar ini menjadi keras, sombong, dan berbagai sifat yang tidak baik. Teman-teman, setelah usia Anwar masih muda, artinya dalam keadaan sudah muda, menganjak
dewasa, ia bertanya kepada ibunya, Dewi Diah, perihal siapa ayahnya. Dewi Diah pun menjelaskan bahwa ayahnya adalah Nabi Sis, putra Nabi Adam. Setelah itu Anwar pun berpamitan dengan ibunya, bermaksud untuk menemui ayahnya, juga berpamitan dengan kakeknya Ajajil untuk menemui ayahnya Nabi Sis. Setelah bertemu dengan ayahnya, Nabi Sis pun terkejut melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya mirip sekali dengan putranya Anwas. Sedangkan Anwas pun bingung, ada seorang yang mirip dirinya, sampai-sampai ia menyangka sedang bermimpi. Nabi Sis bertanya kepada orang itu, Hai kamu siapa? Tiba-tiba datang menemui aku." Anwar pun menjawab, "Aku anak." Lalu Anwar pun menjelaskan perihal dirinya seperti yang dijelaskan oleh ibunya. Semula Nabi Sis tidak mau mengakui Anwar anaknya karena ia bukan dari bangsa manusia tetapi dari bangsa jin. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk agar Sis mau menerimanya sebagai anaknya. Singkat cerita, tinggallah keduanya, Anwar dan Anwas ini, dalam asuhan Nabi Sis dan ibunya. Mereka berdua sama-sama berguru atau belajar ilmu pengetahuan kepada kakeknya Nabi Adam alaihissalam. Selama dalam asuhan Nabi Adam, Anwas dan Anwar diajarkan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, pengetahuan agama Allah, dan ma'rifat kepada Tuhan. Namun Nabi Adam melihat sikap Anwas dan Anwar ini sangat jauh berbeda. Anwas rajin belajar, sangat penurut, suka beribadah. Sedangkan Anwar sebaliknya, malas belajar, malas beribadah, lebih suka menyendiri dan bersemedi. Nabi Adam pun paham kedua cucunya ini kelak akan mempunyai misi yang berbeda, karena Nabi Adam tahu asal-usul mereka, yaitu Anwas ini dari cucu beliau sendiri, sedangkan Anwar itu dari bangsa jin. Anwas mempunyai misi menegakkan agama Allah, sedangkan Anwar kelak nanti keturunannya ada yang berusaha untuk menghancurkan agama Allah. Teman-teman, di dalam asuhan Nabi Adam, suatu saat Anwar ini melanggar ketentuan yang harus ditaati oleh Nabi Adam, yaitu Anwar meminum air kehidupan. Nah, ini Nabi Adam sangat marah, karena barang siapa yang meminum air kehidupan maka dia akan tetap hidup sampai hari kiamat.